Kematian daripada BRC almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat adalah momen penting untuk mereposisi Polri supaya dia menjadi lembaga kepolisian yang humanis, yang dekat dengan rakyat, sehingga fungsi dan perannya sebagai pelindung pengamanan masyarakat bisa tercapai. Oleh karena itu, mari kita bersepakat rebut institusi Polri dari tangan mafia. Selamat malam untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena pada malam hari ini saya diundang oleh itu saya Irma Huta Barat. Kebetulan kami tadi baru dari Jambi. Seharusnya saya mengisi Jambi malam ini, tetapi karena kata itu Irma ada malam 40 hari akan ada penyampat 4.000 lilin untuk mengingat tragedi yang menimpa bere kami almarhum Brigadir Polisi Nofriansah Joshua Huta Barat yang dibunuh secara kejam dan terencana mulai dari bulan Juni direncanakan tanggal 21, diancam lagi tanggal 7 Juli 2022, jadi 21 Juni 2022 ya sampai 7 Juli 2022, dan direalisasikan pada tanggal 8 Juli 2022. Adapun kematian daripada almarhum ini direncanakan secara masif melibatkan pemerintah CQ Polri, dilakukan pakai seragam Polri oleh Kadif Propam Polri bersama jajarannya, menggunakan seragam Polri, atribut-atribut Jenderal Polri, kepangkatan-kepangkatan Polri, kemudian menciptakan obstruction of justice atau yang disebut dengan menghalang-halangi penyidikan, merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, dan atau menyembunyikan barang bukti dengan melibatkan berbagai unsur kepolisian mulai daripada Polres, Polda Metro Jaya, Propam, Paminal, Propos, dan sebagainya. Kemudian menyembunyikan pembunuhan itu selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022. Kemudian Verdi Sambo selaku Kadif Propam Polri berpura-pura sebagai korban, menangis-nangis di ruangan Kapolri, lalu bersama teman-temannya merancang kejahatan, membuat skenario, yaitu seolah-olah almarhum dituduh melecehkan Ibu Putri, kemudian menodongkan pistol kepada Ibu Putri, padahal sebenarnya tidak begitu. Yang benar adalah almarhum berada di luar rumah tetapi dipanggil ke dalam. Kemudian penasihat Kapolri merancang kejahatan untuk mereka perankan. Itulah yang terjadi. Yang lebih ajaibnya lagi, sudah meninggal almarhum 4 hari
masih bisa mentransfer uang dari kuburannya ke rekening para tersangka, dalam hal ini ke rekening daripada tersangka RR atas perintah tersangka FS. Kemudian bisanya kita ketahui peristiwa ini adalah ketika saya kerja sampai pagi. Saya punya kebiasaan kerja sampai dini hari. Saya menulis di Facebook dengan tulisan caption, polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan karena wanitanya polisi. Saya ulangi ya, polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan karena wanitanya polisi. Itu saya tulis setelah membaca berita tanggal 11. Saya tulis dini hari atau pergantian antara tanggal 11 ke tanggal 12. Tidak berapa lama, kurang lebih 5 menit, langsung ada yang berkomentar dari Sungai Bahar, itu Beremo tulang yang ditembak itu. Yang mengucapkan itu saksi Boris Yanturi. Lalu saya tanya, Bere yang mana? Oh, itu Bere saya juga. Kan begitu. Kalau begitu sampaikan, turut berduka cita, sampaikan nomor telepon saya 0815 8840 240. Turut berduka cita yang sedalamnya. Saya punya firasat dan punya naluri, inilah pembunuhan terencana. Jadi begitu saya baca berita itu, saya sudah punya firasat bahwa ini pembunuhan terencana. Saya memang punya karunia untuk itu. Itu pada malam hari, saya belum jadi kuasa. Maka saya sarankan otopsi yang visum et repertum ulang. Besok paginya langsung saya dihubungkan dengan orang tua almarhum, yaitu Ito Borujuntak sama Lai Samuel Huta Barat. Mereka mengaku bahwa teleponnya sudah diretas, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Kemudian mereka juga dihalangi untuk membuka peti jenazah dan seterusnya. Saya semakin yakin dengan apa yang saya pikirkan dan apa yang dalam hati saya. Oleh karena itu, saya katakan saya siap bela. Itu baru junta mengatakan itu adalah utusan Tuhan karena semua orang takut kepada kami karena dikatakan ini adalah aib keluarga, aib kepolisian, sehingga tidak ada yang berani datang kepada kami. Oleh karena itu saya minta beri saya 1 kali 24 jam untuk membentuk tim penasehat. Maka saya tawarkan kepada saudara-saudara kita Huta Barat, demikian juga kepada Simanjuntak, dan akhirnya teman-teman yang lain juga. Maka terbentuklah tim penasehat hukum. Dari situlah kami investigasi. Kemudian saya buatkan surat kuasa, kita laporkan di Mabes Polri, pembunuhan terencana, yaitu melanggar pasal 340 KUH pidana, junto pasal 338 KUH pidana, junto pasal 351 3 KUH pidana, junto pasal 55, junto pasal 56. Setelah itu saya minta segera dilakukan gelar perkara awal. Di dalam gelar perkara awal itu saya disambut oleh puluhan jenderal polisi, lalu saya minta harus otopsi ulang dan visum et repertum ulang. Nah, itulah perjalanannya sehingga semakin teranglah perkara ini. Sekarang ini setelah kita usut, sudah ada beberapa perwira tinggi Mabes Polri yang sudah tersangka, termasuk juga ditempatkan dalam tempat khusus. Demikian juga perwira menengah setingkat kombes, AKBP, kompol, demikian juga perwira pertama sampai dengan tamtama. Dan informasinya sudah ada sekitar 63 yang tersangkut. Makanya saya berani mengatakan ini adalah government crime atau kejahatan pemerintah. Hebatnya perkara ini adalah polisi dalam arti penyidik, mulai dari tingkat perwira pertama, perwira menengah sampai perwira tinggi, semua ketakutan. Dan mereka mengatakan kepada saya secara terang benderang, mengapa abang tidak takut? Kami saja ketakutan. Rupanya di institusi kepolisian itu ada 3 kubu. Kubu yang pertama berusaha menutup perkara ini serapat-rapatnya, yaitu dengan menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, menyembunyikan barang bukti, dan atau menghalangi penyidikan. Yang kedua adalah ada yang juga sependapat dengan saya berusaha membuka perkara ini seterang-terangnya. Bahkan ada yang mengancam jika tidak dibuka saya lebih bagus mundur dari kepolisian. Itu pangkat bintang 3. Kelompok yang ketiga mengatakan janganlah sampai kena perwira, biarlah kita kambing hitamkan tingkat prada dan brigadir. Artinya
anak buah lah yang bertanggung jawab, kurang lebih gitu. Nah, tetapi saya tidak mau, maka setiap kali saya datang ke Barreskrim Polri ada saja yang dicopot. Mulai dari Kapolres Jakarta Selatan, Kasat Sersenyi, kemudian Karopaminal, kemudian Kadipropam, dan seterusnya. Maka ada seorang reporter televisi mengatakan, tiap hari aja abang di Mabes Polri, biar tiap hari yang dicopot katanya. Setengah bercanda. Kemudian banyak temuan-temuan yang sudah saya suguhkan. Awalnya 5 lembaga negara sangat keras melawan saya, antara lain Polri, Kompolnas, Komnas Perempuan, bersama-sama dengan Kapolda Metro Jaya mencitrakan bahwa mereka adalah korban, Komnas HAM dan LPSK. Semuanya itu begitu bersemangat, apalagi ada namanya Benny Mamoto dari Kompolnas sibuk menebar hoax setiap hari. Demikian juga Kadif Humas Polri bersama Karopenmas. Tetapi saya punya pendirian, punya prinsip, ini adalah pembunuhan terencana. Walaupun mereka bilang tembak menembak. Mereka juga menyebar hoax mengatakan bahwa berada ini ada pelatih polisi, pelatih penembak, sniper hebat dan sebagainya. Maka saya tantang dia. Kalau begitu saya mau adu tembak sama dia. Berikan dia Glock 17, saya punya Glock 17. Karena temanku di waktu kecil kami jago ketapel. Dan temanku jago ketapel itu terbukti 10 tahun berturut-turut mengangkat nama baik Indonesia. Dia juara seluruh dunia jalur tembak. Pasti kalian sudah tahu siapa. Dan itu juga menjadi iparku karena menikah adiknya dengan adikku kandung. Jadi kami jadi bersaudara. Yaitu teman saya bergaul di waktu kecil di sawah itu. Sekarang dia 10 tahun berturut-turut antar negara juara tembak seluruh dunia. Kalian cari di Google siapa dia. Marga Siahan di Kostrad. Bahkan kalau dia pulang seperti kemarin di Australia, dia bukan cuma diangkat oleh tentara, tapi para jenderal mengangkat dia ke atas, disanjung-sanjung. Itulah temanku waktu kecil, kami jago tembak dulu, menembak burung. Maka saya tantang itu berada, kalau memang dia sniper, saya latihan setengah hari, saya mau adu tembak sama dia seperti koboi itu. Ternyata dia tidak berani, akhirnya diakui senjata. Jadi semuanya hoax. Yang menyebar hoax itu pejabat kepolisian dan pejabat Kompolnas. Lalu kemudian saya katakan syarat untuk menjadi penembak atau memegang senjata harus ada uji psikologi, harus memegang sertifikasi, harus ada izin untuk itu. Ternyata ditelusuri ada spesialis pemalsu, ada spesialis pemalsu suratnya, seolah-olah dia layak untuk pegang itu, padahal dia baru pelatihan di bulan Maret untuk pegang senjata. Semuanya menebarkan kebohongan. Habis kebohongan plan A, ganti ke plan B, ganti ke plan C. Plan A adalah tembak menembak. Plan B adalah pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Plan C adalah tadinya TKP-nya di Jakarta Duren 3 pindah ke Malang. Plan berikutnya adalah menjadi LGBT. Semua gagal, kita gagalkan, ganti lagi katanya menghamil anak daripada tersangka. Terus berganti-ganti hoaxnya. Oleh karena itu, maka hoax ini tidak perlu dibiarkan lagi terlalu lama, karena menawarkan diri untuk mewawancarai Ibu Putri. Bahkan saya siapkan dokter, dia tinggal pilih mau yang muda, yang tua, yang sedang, yang pria atau yang wanita. Karena saya mengelola ribuan tenaga kesehatan dokter, mulai dari dokter biasa sampai profesor dokter. Dia mau yang mana? Saya tawarkan psikiater atau dokter psikiater. Tidak bisa lagi hanya psikolog klinis, supaya dia dikasih treatment, supaya dia bisa tenang. Dan saya garansi apabila dia mau dia berbicara sama saya 15 menit saja, saya yakin dia sembuh. Karena dia berada di tempat yang salah. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Akan tetapi sampai dengan malam kemarin dia tidak mau sadar juga. Oleh karena itu saya warning atau saya beri ultimatum 1 kali 24 jam sampai batas waktu pukul 24. Apabila tidak bertobat, saya akan laporkan, yaitu membuat surat palsu, melanggar pasal 317 junto 318 KUH pidana. Itulah keberangkatan kami tadi ke Jambi, pulang pergi, berangkat pagi, pulang sore. Kami sudah seperti Kopassus, tanpa sarapan pagi langsung pergi ke Jambi. Itu pun pesawatnya dan uang kami hangus di situ, ganti Citylink. Tapi untuk
Jangan sampai orang tidak mendapatkan kebenaran dan keadilan sama kepastian hukum hanya karena uang. Makanya perkara ini saya biayai 100%. Saya katakan, saya tidak bermaksud bicara sukuisme atau rasisme. Orang Jawa dan orang Sunda saja saya biayai 100% untuk menggugat pemerintah, dalam hal ini boleh presiden, menteri-menteri sampai gubernur, bupati, karena digusur rumahnya tak dibayar 1 rupiah pun. Mantap. Itu dari 2021 sampai 2022. Ada yang sudah dibayar setelah saya gugat, masih beberapa lagi kasasi di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, apalagi ini bere kami, bere Simanjuntak. Ada filosofi orang Batak mengatakan, anak dorere, anak dobere. Maka ini adalah anak saya. Siapa yang membunuh anak saya akan saya hajar dan akan saya bunuh, saya bilang. Hari ini kami ke Jambi meminta surat kuasa 5. Jadi total surat kuasa yang sudah kami terima sudah 6. Surat kuasa pertama mengenai pembunuhan terencana. Surat kuasa hari ini ada 5 lagi. Pertama untuk laporan balik, yaitu atas pembuatan laporan palsu sebanyak 2 laporan atas nama Ibu Putri dan Bapak Ferdi Sambo yang melaporkan disuruh anak buahnya dari Polres Jakarta Selatan model A. Laporan yang berikutnya adalah surat kuasa yang berikutnya adalah obstruction of justice dan provokasi jahat, yaitu pasal 221, 223 dan pasal 88 KUH pidana. Surat kuasa yang ketiga adalah tentang pencurian, yaitu pencurian 3 unit handphone dengan 4 nomor, pencurian laptop, pencurian ATM, dan pencurian buku rekening, dan pencurian uang, sekaligus pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pencucian uang. Segera akan kita laporkan surat kuasanya oleh tanda tangan tadi. Surat kuasa yang berikutnya adalah tentang adanya penyebaran informasi bohong atau berita bohong atau berita palsu, yaitu melanggar pasal Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27, 28 dan junto 45 Undang-Undang ITE, junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu menyebar informasi bohong dengan ancaman 10 tahun. Sementara pencucian uang ancamannya 20 tahun. Laporan yang berikutnya adalah penghinaan kepada, atau surat kuasa yang berikutnya penghinaan kepada orang mati, yaitu melanggar pasal 321 KUH pidana. Kemudian kami juga mendapatkan surat kuasa untuk menggugat secara perdata, itu perbuatan melawan hukum atau onreh matidab, melanggar pasal 1365 KUH perdata. Jadi ada total 6 surat kuasa. Kenapa kami sampai membuat segitu banyak surat kuasa? Kita mau Indonesia menjadi negara hukum sesuai amanat Undang-Undang 45 pasal 1 ayat 3. Kemudian kita mau siapapun orangnya sama di hadapan hukum sesuai pasal 27 Undang-Undang 45, setiap orang sama di hadapan hukum maupun pemerintahan. Tidak ada karena dia jenderal atau karena pejabat tidak dijerat oleh hukum. Bahkan presiden sendiri pun sudah pernah saya hajar sampai menteri-menterinya pada Copa 2011, yaitu kasus Wisma Atlet yang berujung kepada hambalang, IKTP, Alkes dan sebagainya itu. Mungkin satu-satunya lawyer di Indonesia yang pernah disembah sujud presiden mungkin cuma saya. Saya tidak perlu, walaupun saya bukan sembahan. Kemudian kita bukannya tidak berperikemanusiaan, sudah menawarkan perikemanusiaan itu kepada Ibu Putri Chandrawati, karena selama ini saya dengar dia sangat baik dan sudah dianggap sebagai ibu oleh almarhum. Tetapi dengan perannya terus berpura-pura mengikuti rancangan daripada staf ahli Kapolri, yaitu seolah-olah dia dilecehkan, seolah-olah dia dilakukan tindakan kekerasan seksual, padahal penulisnya sudah mundur, yaitu staf ahli Kapolri. Maka kita pikir harus kita selesaikan juga secara hukum, karena negara ini negara hukum. Memang tadi agak berat diberikan surat kuasa oleh ayah almarhum, yaitu saya Samuel Huta Barat, karena menurut beliau Ibu Putri ini orang baik dulu. Bahkan anak-anaknya selalu bercerita bahwa Ibu Putri ini orang baik, Pak Ferdi Sambo juga baik, dan dianggap sudah sebagai orang tua. Demikian juga Ibu Putri sangat baik kepada adiknya juga, terbukti tanggal 1 Juli 2022 dia memberikan uang 5 juta kepada adiknya dan memberikan juga
dompet merek Pedro sebagai hadiah, bahkan mengurus, berjanji mengurus kepindahannya dari Yanma Polri ke Polda Jambi. Demikian juga dalam chat-chat WhatsApp-nya setelah mereka merayakan ulang tahun ke-22 pesta pernikahan ulang tahunnya di Magelang. Saya mempelajari WhatsApp chatnya, semua baik-baik saja. Jadi tidak mungkin ada orang yang sudah dilecehkan dan atau diancam mau dibunuh masih bersikap sangat ramah baik kepada almarhum baik pun kepada adiknya. Oleh karena itu, supaya Ibu Tri ini bisa terpisah daripada orang-orang diduga jahat di sekitarnya, maka kita harus memisahkan yang baik dengan yang tidak baik, yaitu dengan cara membuat laporan polisi supaya Ibu Putri bercerita sebenar-benarnya siapa yang mengajari dia berbuat jahat seperti itu. Kemudian sebagai tambahan, istri Jenderal Bintang 1 atau istri Karopaminal juga membuat tweet di dalam Instagram atau Twitternya itu bahwa ada katanya pengacara yang mengajar-ngajari mereka supaya diam karena mereka mengatakan bisa diselesaikan dalam 2 hari. Tetapi faktanya tidak bisa selesaikan 2 hari sehingga ibu itu marah sehingga menulis di tweetnya, mana janji 2 hari itu? Berarti di sini ada orang diduga sebagai berprofesi sama seperti saya mengajar-ngajari bahwa hukum itu bisa dibeli. Terbukti ada hantaran-hantaran uang ke berbagai lembaga negara. Oleh karena itu, atas peristiwa ini akan kita laporkan kepada KPK supaya orang-orang yang mempengaruhi jabatan atau wewenang dengan uangnya supaya segera ditangkap. Dan dari situ juga kita kaji bahwa Ibu Putri sebenarnya sehat. Terbukti Ibu Putri bisa menawar-nawarkan uangnya baik kepada brigadir maupun kepada Prada, yang menurut informasi pengacaranya 2 miliar, yaitu 1 orang 1,5 miliar dan 1 orang 1 miliar. Jadi ada yang kebagian setengah miliar, ada yang 1 miliar. Tetapi informasi yang sampai ke saya sesungguhnya adalah 5 miliar. Artinya sebelum ini intelijen saya sudah memberikan informasi bahwa ini ada angkanya 5 miliar. Makanya saya katakan, tolong dong Pak Presiden bentuk tim koneksitas, libatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara, terutama PPATK. Kenapa PPATK diperlukan? Supaya PPATK menelusuri ini uang dari mana, mengalir kemana. Karena konon uang itu mengalir hingga jauh, seperti lagu apa itu Bengawan Solo ya. Air mengalir sampai jauh, ini uang mengalir hingga jauh antar lembaga. Oleh karena itu misi kita adalah rebut kepolisian dari tangan mafia. Tidak boleh lagi, saya ulangi ya, tidak boleh lagi mafia mengantar-ngantarkan uang atau barang ke kantor pejabat Polri, termasuk kepada pejabat-pejabat lain di lembaga lain. Karena selama ini mafia sangat rajin mempengaruhi pejabat kita dengan memberikan uang-uang hantaran berupa gambar-gambar Presiden Amerika yang sudah pada mati dan Singapura dibungkus di amplop coklat, sehingga mereka tidak mengabdi kepada rakyat tetapi mengabdi kepada mafia. Oleh karena itu, kematian daripada beresnya almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat adalah momen penting untuk mereposisi Polri supaya dia menjadi lembaga kepolisian yang humanis, yang dekat dengan rakyat, sehingga fungsi dan peran sebagai pelindung pengaman dan masyarakat bisa tercapai. Oleh karena itu, mari kita bersepakat rebut institusi Polri dari tangan mafia. Baik, itulah kira-kira yang bisa saya katakan. Mudah-mudahan ya, semoga apa yang kita perjuangkan ini berhasil dan didengar oleh lembaga-lembaga negara terkait. Dan bila perlu, mafia-mafia itu kita usir dari Indonesia. Lebih bagus kita biayai Polri secara cukup maupun TNI dan ASN lainnya. Misalnya kita beri dia penghasilan minimal 25 juta untuk pemula, yang penting tidak bekerja untuk mafia. Kalau yang general misalnya ratusan juta, uang kita cukup kok, daripada mereka kita kasih gaji kecil tapi mengabdi kepada mafia. Baik, itulah yang bisa saya katakan. Semoga Tuhan Elohim memberkati kita semuanya. Amin.